F misalnya, bla 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 bla. Kalian menggunakan cara begitu enggak? Kalau enggak ya enggak usah. Cari yang lebih simple metodenya. Loh Pak, saya ATM-nya satu jurnal ini. Ya sudah, kalian untuk metode cari referensi jurnal lain yang lebih simple. Waalaikumsalam. Kan gitu. Ya. Itu namanya metode. Metode adalah cara. Ya memang kalian belum pernah mendapatkan MK-nya, tapi sudah diminta untuk membuat artikel jurnal, sedangkan artikel jurnal itu meminta adanya metode. Ya mau gak mau kan kalian mengikuti. Ya tapi jangan sekadar ikut-ikutan, harus difahami dulu bahwa metode itu adalah cara. Cara kalian melakukan penelitian, cara kalian melakukan riset. Ya, kalau tidak digunakan ya sudah, tidak usah dimasukkan di artikel. Dosen nyentrik. Hanya ini punya siapa metodenya, narai gak ngerti kan juga nggak bisa masukkan, memberi mas. Jadi lebih ngelambiar lagi. Jadi untuk itu nanti saya bicarakan sekilas terkait metode ya. Mengapa? Karena saya tadi bertanya belum memperoleh MK metode penelitian. Metode itu adalah apa? Cara, iya kan? Metodologi berarti ilmu yang mempelajari tentang cara membuat sebuah riset. Ya. Metodologi itu nanti kalau di bidang kita ya ilmu sosial, kita itu masuk rumpun ilmu sosial. Ya, kalau kita bahasa, kita bukan orang fisip tapi kita kategori rumpun keilmuannya ilmu sosial. Bukan ilmu sosial dan ilmu eksak. Nah, kita masuk ke rumpun ilmu sosial. Makanya kalau tes SBMPTN ada IPS sama IPA, hanya itu saja, bahasa nggak ada ya, karena bahasa masuk rumpun keilmuan sosial ya. Lepas dari itu ya, penelitian sosial mayoritas menggunakan penelitian kualitatif ya, walaupun tidak menutup kemungkinan penelitian kuantitatif itu juga boleh di dalam sebuah penelitian sosial ya. Kualitatif itu berarti kita berbicara soal kualitas ya, yang kita analis adalah hasil kualitasnya mengarah ke kualitas, dan kalau kuantitatif itu kuantitas ya. Jadi dampaknya seperti apa? Nah, kalau dalam penelitian sosial misalnya metode pembelajaran CTL ya,
dalam pemahaman siswa. Nah, itu nanti ada tes kuantitatif diukur ya. Sebelum menggunakan metode pembelajaran CTL, nilainya dapat berapa, pemahamannya dapat berapa, diukur tes, post tes. Ya, tes dulu. Ya, dikasih soal, kasih instrumen ya. Baru setelah itu diberi metode CTL. Pembelajaran CTL lah, itu kelas dibagi menjadi dua. Yang satu ini tidak dapat perlakuan, maksudnya perlakuan itu berarti tidak dapat metode. Misalnya jumlahnya ini kan 14 kalian ya, satu kelas itu 14. Lah 14 ini dibagi menjadi dua, misalnya langsung acak ya. 7 nanti dapat perlakuan, 7 tidak dapat perlakuan. Maksudnya perlakuan apa ya? Itu tadi kalau penelitian metode pembelajaran CTL berarti nanti yang satu metode belajarnya tanpa CTL, yang satu menerapkan metode belajar CTL. Ya, dibagi. Tapi kedua-duanya sebelum dilakukan pembelajaran metode CTL dites dulu. Pemahamannya seperti apa. Kemudian skor kan keluar setelah tes. Memberi perlakuan. Perlakuannya berupa metode pembelajaran CTL. Ngasih materinya sama. Nah, yang satu juga dikasih pembelajaran dengan materi yang sama, metode seperti biasa. Oke, setelah sudah tes lagi, namanya post test ya. Setelah dites lagi, lah hasilnya apa? Sama apa enggak, beda apa enggak, lah itu nanti yang diteliti. Lah berarti metode ini berhasil atau gagal atau apa, lah itu yang diukurkan nilai tadi, ada kuantitasnya ya, bukan keberhasilan metode CTL-nya. Kalau metode CTL-nya yang diteliti bukan hasilnya, nanti mengarah ke kualitatif. Tetapi kalau hasilnya itu mengarah ke kuantitatif, ada rumus-rumusnya ya, karena ada bilangannya, ada skornya. Seperti itu untuk kuantitatif. Jadi rata-rata nanti pasti penelitian kalian kualitatif ya. Itu untuk jenis ya. Kualitatif nanti setelah itu masuk ke pendekatan, menggunakan pendekatan apa. Nah, yang jelas kalau di sini nanti pendekatannya adalah sosiologi sastra. Menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Baru nanti kalian mau fokus ke apa gitu, menggunakan teori apa gitu ya. Nah, misalnya mau kapitalisme ya, berarti nanti yang dibahas adalah kapitalisme dengan pendekatan sosiologi sastra. Pemilik modal siapa, pemilik tanah siapa, kayak gitu ya. Kemudian sumber datanya misalnya novel, berarti disebut secara rinci ya, apa saja, judul, pengarang ya, tahun terbit itu kualifikasi buku, kayak kalau menulis daftar pustaka ya. Baru data, setelah sumber data itu data. Apa bedanya sumber data dan data? Kalau sumber data itu berarti induknya semuanya novel. Kalau data yang sesuai dengan rumusan masalah kalian. Kan nggak mungkin semua novel itu menjadi data kalian. Misalnya meneliti bagaimana orang-orang kaya itu bersikap di masyarakat dan bagaimana orang miskin mendapat sikap di masyarakat. Nah, dua saja itu ya. Nah, baru data kalian, satu data tentang orang-orang kaya, kemudian yang kedua data tentang orang-orang miskin. Satu novel itu kan nggak semuanya berbicara itu toh. Lah, novel itu sumber data. Kalau sudah spesifikasi sesuai rumusan masalah itu data. Ya. Baru kalau itu sudah, bagaimana cara pengambilan datanya? Ya. Cara pengambilan data jangan plek ketiplek. Apa maksudnya plek ketiplek? Kalian melihat metode penelitiannya orang lain terus kalian tiru, plek. Ya. Lah kalian menggunakan cara itu enggak? Ngambil datanya. Kalau kalian ngambil data misalnya novel, baca, ya,
setelah membaca maka kalian catat. Ya, berarti metode baca catat saja. Ya itu metode pengambilan datanya. Jangan meniru yang lain-lain. Misalnya pakai kartu data kalian, ternyata kau tahu kartu data. Misalnya anggaplah ini kertas berbentuk kartu. Ya, ini nanti ada data-data kalian, kodifikasi data. Nomor-nomor. Oh, ini 1 untuk rumusan masalah 1, 2 untuk rumusan masalah 2. Ya, kemudian ada garis miring 3 untuk nomor halaman, kemudian garis miring untuk apa spesifikasi kalian nanti yang kalian temukan. Itu kode itu yang buat kalian sendiri. Lah kemudian kalian tuliskan di setiap kertas kecil-kecil ini. Itu namanya pakai kartu data. Nah, misalnya kalian mengikuti metode orang lain yang kalian temukan di jurnal atau penelitian, langsung kalian gunakan, gak paham kan? Karena belum dapat mata kuliah metodologi, ditiru aja, ditulis mengeblok. Tapi kalian nggak pakai metode kartu data, ya jangan dipakai, gitu loh ya. Ternyata kalian hanya pakai baca, catat, gak pakai kartu data. Misalnya di situ ada kartu data, ya kan datanya kalian buang karena kalian nggak menggunakan itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, biasanya itu nggak paham di situ karena memang nggak dapat mata kuliahnya, belum mengampu. Ya, yang didapat dari jurnal itu langsung plek ketiplek, ya wis kayak gini metode saya. Padahal itu nggak digunakan. Metode adalah cara kalian lakukan itu seperti apa. Kan gitu ya. Nah, dicek dulu. Oh, saya pakai ini. Oh, saya nggak pakai ini. Nah, itu dicek. Oh, ternyata yang dipakai orang ini ya dari universitas ini ada 4 cara pengambilan data. Yang saya gunakan hanya 2, baca dan catat. Nah, yang 2 hapusin. Enggak sama. Karena nanti kalau sama kan akan mengidentifikasi kesamaan juga. Kalau di Turnitin, dicek plagiat. Kan ada aplikasi itu berbicara itu toh. Kalian saling sebelum ngirim kan kalian cek dulu toh. Nah, di situ. Kemudian setelah pengambilan data, analisis data. Analisis data juga begitu. Ya, kalian menemukan teknik analisis data di sebuah artikel, ya. Ada runutannya dari A sampai F misalnya. Bla 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 bla. Kalian menggunakan cara begitu enggak? Kalau enggak ya gak usah, cari yang lebih simple metodenya. Loh Pak, saya ATM-nya 1 jurnal ini. Ya sudah, kalian untuk metode cari referensi jurnal lain yang lebih simple. Waalaikumsalam. Kan gitu. Ya. Itu namanya metode. Metode adalah cara. Ya memang kalian belum pernah mendapatkan MK-nya, tapi sudah diminta untuk membuat artikel jurnal, sedangkan artikel jurnal itu meminta adanya metode. Ya mau gak mau kan kalian mengikuti. Ya, tapi jangan sekadar ikut-ikutan, harus difahami dulu bahwa metode itu adalah cara kalian melakukan penelitian, cara kalian melakukan riset. Ya, kalau tidak digunakan ya sudah, tidak usah dimasukkan di artikel kalian. Metode kalau di Indonesia saya nggak tahu kenapa itu mesti ditulis ribet artikel jurnal itu. Ya kayak yang dimasukkan Nisa tadi ya kayak gitu. Sukanya orang Indonesia, jurnal-jurnal di Indonesia sukanya gitu. Ya. Tetapi kalau saya melihat artikel Scopus gitu ya, kadang metode ini lebih simpel ditulisnya. Jadi metode penelitian ini menggunakan metode validasi internal dan eksternal. Internal dilakukan oleh peneliti dan eksternal itu nanti akan dilakukan oleh guru yang mengajar matematika di kelas 11. Ya gitu dong. Di Scopus itu ada yang begitu, hanya begitu saja. Nggak ada sumber data, nggak ada apa, nggak ada yang sesimpel itu. Jadi jurnal-jurnal Scopus itu relatif lebih sederhana. Ya. Makanya
Karena perbedaan sistem itu orang Indonesia kadang ketika nulis Scopus bingung lagi karena beda. Nah, butuh adaptasi. Baru setelah dilakukan adaptasi, nah nanti baru bisa memahami perscopusan. Nah, Scopus itu juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau Scopus lebih mahal lagi. Ya, ini yang mirisnya di dunia akademis. Ya. Membuat riset itu sudah mikir, mau publikasi harus bayar. Itu yang kadang saya miris. Saya berusaha menentang itu dari dulu. Kalau publikasi ya saya mau dapat honor lah. Mau saya kalau nggak dapat honor, mau mikir kok disuruh bayar. Ya, itu yang terjadi. Nah, akhirnya saya mencoba, masa nggak ada sih jurnal yang berhonor? Ya, akhirnya setelah 4 tahun, ya saya ketemu jurnal berhonor. Nah, untuk kalian ingin menyerang ke sana, namanya jurnal Sirok Bastra. Itu berhonor. Honornya 1 juta potong pajak dulu, nggak tahu sekarang naik apa turun. Logikanya sih harus naik ya, karena semuanya serba naik. Nah, bisa ditengok ke sana, nanti bisa dikirim ke jurnal Bastra. Barangkali muncul. Kan gitu ya. Tapi biasanya yang berhonor lebih rigid, ya, lebih rigid memeriksanya, lebih rigid untuk nanti melihat tulisan-tulisan kamu, suruh revisi berkali-kali. Saya dulu revisi sampai 3 kali di situ. Sempat putus asa, ini kok revisi terus ya gitu. Tapi ya sebanding lah ya, karena dia memberikan honor. Tapi ada juga yang kita membayar tapi revisinya juga rigid, itu juga. Nah, nanti kalian tinggal pilih. Salah satunya saja, masih banyak. Rata-rata di lembaga-lembaga balai bahasa atau pemerintahan itu biasanya berhonor. Kalian tinggal bergerilya. Kalau nggak gitu gratis. Kalau mereka nggak memberi honor berarti gratis biasanya. Yang menerima tulisan sastra ada kayak tulisan-tulisan dari balai bahasa. Balai bahasa kalau kita punya provinsi 32 ya berarti ada 32 jurnal. Ya kan? Itu dari balai bahasa saja. Nah, biasanya balai bahasa ya tidak hanya punya 1 jurnal, biasanya lebih. Karena riset-riset di balai bahasa tidak seputar bahasa sastra tapi kadang juga budaya, kadang sejarah. Jadi banyak. Ya, seperti itu. Nah, itu terlepas dari metode ya. Kalau kemarin ada pemahaman, sampai sekarang itu pemahaman tentang metode seperti apa? Pemahaman tentang metode itu seperti apa? Ya, biar tahu saya, biar tahu. Katakan apa yang kalian pahami gitu aja. Ya saya mengikuti aja Pak. Misalnya di jurnal itu ada metode begini, ya sudah saya ikut begini, saya ubah dengan objek saya. Atau sebatas itu saja mengenal metodenya, atau sudah rigid seperti yang saya jelaskan sekilas tadi. Hah? Sebatas niru. Nanti biar dialog suaranya terdengar ya. Terus nih. Gak usah malu-malu. Sebatas niru mana? Batas apa? Sebatas meniru Pak. Meniru. Batas meniru aja. Tahu tupoksinya ini penelitian kualitatif itu nggak tahu. Penelitian saya sebenarnya, kalau penelitian tahu ya? Tahu. Tahu. Semua tahu. Secara kan ada 2 penelitian, 3 sebenarnya. Kualitatif, kuantitatif, RND. Karena RND juga masuk ke kuantitatif. Ya karena ada yang ulangan, ada kuantitas di sana. Tapi karena ada 2, ya, disebut RND. Ada 2 kuantitas dan kuantitatif menjadi 1. RND biasanya
paling banyak yang terbuka. Jadi karena itu menggunakan hasil penelitian juga masuk ke penelitian. Dia ada juga. Paham ya kalau jenis penelitian ya. Terus yang lain-lain masih berubah selain jenis. Yang memvalidasi, yang cross check. Misalnya kalau dalam penelitian kalian validasi teori misalnya, itu berarti kalian mencocokkan data-data kalian itu kalian cocokkan dengan teori yang kalian gunakan. Misalnya tadi kalau misalnya tentang istilah bidu orang kaya, berarti nanti kalian lihat di teorinya orang dibicarakan orang kaya itu seperti apa, cocok nggak? Memang disitu kan nanti kita akan menemukan orang-orang kaya. Yang pertama kita filterkan di novel itu semua yang berbicara tentang orang kaya di tadi garis bawah ada atau ada yang nyata kan banyak. Kemudian kalian lakukan validasi sikap orang kaya yang disebutkan oleh Karl Marx di dalam teorinya ya kapitalisme itu seperti apa. Oh ternyata Tuan Lana itu sikapnya begini, punya begini. Nah kalian lihat data kalian. Oh yang cocok dengan teori ini itu ternyata dari 200 data itu hanya 15 data. Berarti yang lain yang 175 cocok sama itu validasi teori. Begitu juga data yang tentang sikap orang miskin itu ketemu 150 data. Kemudian dibandingkan dengan teorinya Karl Marx ya. Dulu kaum buruh disebutkan seperti apa? Oh ternyata kaum buruh ini begini dalam Karl Marx. Dicek di 150 data itu, oh ternyata hanya 7 data yang cocok dengan teorinya kapitalismenya Karl Marx. Yang lain dibuang. Nanti data kalian yang tentang orang kaya itu 50 data atau 25 data, yang tentang kaum buruh atau orang miskin tadi 7 data. Tapi datanya hanya 32 data. Ya, itu namanya validasi data menggunakan validasi teori. Kemudian ada pula validasi ahli ya, berarti ahli. Kalian mencari seseorang yang ahli. Ya, penelitian kalian itu tentang perekonomian, itu kan tentang hidup orang kaya dan orang miskin dalam novel X misalnya. Jadi yang beda dikatakan ahli bicara soal orang kaya dan orang miskin itu siapa? Ahli, orang yang ahli bicara soal kaya dan miskin itu siapa? Bidang ekonomi berarti itu bidang ekonomi mengaktifkan mereka ya. Jadi kalian itu menghubungi mereka. Itu berarti validasi ahli. Kemudian untuk penelitian kalian beberapa lagi. Oh nanti saya butuh memeriksa kebahasaan saya. Ahli bahasa. Kemudian karena penelitian kalian itu penelitian sastra, berarti nanti cari ahli. Ada juga ahli. Itu validasi ahli. Jadi validasi ahli nanti merujuk ahli materi. Materi ekonomi, materi bahasa, karena kalian penelitiannya tentang itu ya harus ahlinya. Ini untuk validasi data, ya. Validasi data itu juga bisa dari
validasi peneliti. Jadi internal penelitinya. Nah, kalau objek wawancara sosiologi kan tidak membuka kesempatan untuk adanya wawancara, karena bisa wawancara kebenaran, wawancara kebebasan, kemudian wawancara ke penerbit atau media, membuka kemungkinan itu untuk apa, ya, sehingga itu nanti orang-orang yang diwawancara itu juga bisa menjadi validasi eksternal. Kalau internalnya itu peneliti, eksternalnya itu orang-orang yang dari riset kalian, jika tidak melibatkan orang-orang baru. Dan lagi yang perlu diproseskan selain jenis dan validasi apa? Iya. Iya. Kutipan. Iya. Anda mendapatkan mandat itu dari siapa? Di sini. Sudah kenal dengan Mendeley? Sudah. Dulu yang cari apa? Gitu. Kolis Pak. Itu bayar. Kan goblok. Lintas, lintas. Memberi informasi tentang Mendeley. Karena Mendeley itu dikenal bahkan kalian kenapa? Karena yang digital sekarang itu dulu tak penting. Ini masih penting. Nah sekarang karena digital menjadi penting. Sekarang saya tanya, sudah membuat sebulan? Buka, kalian punya email dong. Tinggal masuk di situ bersebulan, ada masuk itu register di dalam konek. Email itu jangan saya sedih ya, sekarang semester berapa 5 ya. Jangan tapi katakan email, ya terus kemudian juga konsisten. Kalau punya keterbatasan lupa password, lupa kumpulkan. Sampai keraku lulus itu buat kalian nanti kalau ingin mengajar. Selebihnya kalau nggak ngajar ya juga apa? Itu buat belum juga aja. Kalau itu ada di Google Scholar, kalian aplikasinya di Google Scholar, ya. Digawe ngece di Google itu kena kayak apa? Yuafa, muncul nama saya. Kalau kalian gambar rumahnya, ya nggak terdeteksi deh. Nama kalian. Nah itu nanti kan bisa buat ditulis di TV. Hasil penelitian bisa di Google Scholar. Tapi nanti misalnya kalian melamar pekerjaan ke sekolah. Masih lulusannya UNESA, lulusannya UM, mereka nggak melampiaskan itu, ya kalah start ya kalian. Masih kerja kan dia sekarang. Jadi itu, jadi sekarang itu nggak cuma anggaran jasa. Jadi, baru-barunya itu, gue yang naik sopor, ngapain kamu itu ya? Kamu sopor. Setelah alma mater kuliah di mana, nah setelah itu kan jam terbang, pernah mengajar di mana, punya pengalaman apa? Nah itu isinya akeh, sing isinya ngomong SD,
lulus SD tahun berapa, masuk tahun berapa, SMP, SMA, kemudian kuliah, di sini nih kok punya pengalaman minggir dulu bro. Nah yang ini tadi yang masuk dulu. Ini loh, bangun mulai dari sana. Itu sebenarnya yang perlu diajarkan ketika kurikulum merdeka. Dan saya akan dulu melihat kurikulum merdeka semua orang sama. Konsepnya kurikulum merdeka itu menyiapkan anak didik untuk siap di dunia pelakunya sendiri karena sendiri. Aku bukan dulu ternyata membuat ini. Kayak misalnya siapa yang ikut program makan siapa? Ada kayak yang lagi satu anak? Ami. Kamu sekarang? Kalau seperti ini, kalau menurut saya, kalau baru itu nggak perlu ada. Kita harus belajar total di lapangan. Ini di sini membagi pikiran dari waktunya di kelas ini. Terus nanti di lapangan. Oleh apa bisa? Di sini juga nanti kepikiran di sana. Ketika di sana kepikiran di sini. Tapi yang menyusun kurikulum mintanya begitu. Nggak perlu menolak mau ikutnya sendiri. Kalau versi saya, kurikulum kita adalah membuka dunia industri, dimana kalau di sekolah, ya kadang memang nggak itu sih yang menjadi kampus, menjadi sekolah sebagai bentuk industri. Tapi memang realitanya kan benar. Jadi anak jurusan pendidikan ketika masuk karena kurikulum merdeka ya dia memiliki program magang berhak mendapatkan 20 SKS. Kalian semester ini berapa SKS? 24. 24. Jadi yang itu hanya 4 SKS. Wow, tidak banyak. Ya kan? Karena magangnya sudah 20. Nah ternyata 20 aturannya ngomong gitu ya. Kata saya dulu juga. Makan sana, terus ikut kuliah di sini, nilainya dibagi 2. Ya tambah itu ya sama. Sebenarnya nggak bisa masuk di sini. Jadi sama ya Pak, kalau mau masuk. Tapi kan aturan kalau nyambungnya. Kan mahasiswa lo biasa. Masih gak nyambung. Maksud saya kan kurikulum namanya kurikulum merdeka semuanya kan sama. Kan klaim, tapi udah boleh sama. Karena apa? Dia akan terjun di lapangan. Ya, waktunya fokusnya di sana. Nah itu nanti diklaimkan di kampus senilai 20 SKS. Kan gitu. Tapi mungkin ya mungkin kadang saya sulit ya kalau saya dalam profesor waktu saya belum kuliah ya ada siswa sama makanya semester 1 sama tidak tapi mereka juga baru lulus ya baru lulus. Jadi nah karena di sana mungkin kan lebih enak ya yang ngajar gitu ya. Kalau di sini nggak ngajar kan nggak dapat D-nya. Nah, Pedenya. duitnya sehingga ada sebuah berat awal yang berhubungan kan banyak, ya kan? Pas semua mentek, ini nggak ngajar nggak boleh terima. Ujuk-ujuk dong. Kalau udah analisis ya itu lucunya negeri ini kan hanya ditulis sama Mustafa Bisri dalam puisi lucunya negeri ini. Enaknya itu kita sebagai penyair ya mengkritisi karena mengubah itu siapa loh. Sudah kalau nggak mampu dalam Islam ya berarti kita berjuangnya melalui yang lain. Karena nanti kalau dilawan secara frontal juga menjadi tidak seimbang. Kita ikuti ya, ya.
hidup saya gitu. Jadi Ami kalau nanti saya buat nilainya Ami, saya menunggu hasil dari lapangan nilaimu, kemudian saya tambah dengan nilai kelas, berarti juga ada rumusnya malah lebih. 20% berarti 10 kali 22 ada rumusnya seperti itu. Kamu kok sini dari itu? Bagi 2 saya. Jadi itu ada instrumen yang ada yang bulat dan saya makanya ini Indonesia. Dan makanya Jokowi kemarin itu saya suka ada kodenya. Oh ini kata natural, ini nggak perlu soalnya dibakar. Terbunuh oleh tadi. Menurut penelitian akhirnya karena orang-orangnya begitu, pemikirannya begitu, metode penelitiannya juga riba. Beda dengan fokus itu karena mereka nggak ada metode, nggak ada teori. Tetapi ada refleksi intelektual. Mereka punya refleksi intelektual. Jadi hasil membaca tabel itu dimasukkan. Jadi lebih praktis lah, maksudnya nggak terlalu berdiri-diri terstruktur gitu. Tapi hasil analisanya masyarakat kita itu kan suka mengkritik diri giliran dari dikasih jabatan ya bos. Yang kritik itu kasih jabatan akhirnya bos. Karena yang rusak tidak hanya satu, yang rusak adalah sistem. Semuanya ada sistem. Yang satu masuk baru ya kan mau korupsi. Apa? Ini sudah biasa. Wah sekali. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yakin kamu gak mau? 5 kali mulai bisa. Ya usaha. Karena sistem. Sebenarnya yang membangun menariknya Jepang yang dibangun adalah pendidikan. Profesor-profesor masa harus menangkapkan itu kita SD. Itu sudah ini. 10 tahun. Pendidikan kita. Jadi Joko berapa? Waduh. Berat ya? Spill dong. Ya, wis kaya ngono. Maru dilapor polisi, kelas kita. Minus ya. Akhirnya banyak apa ya? Respon-respon akademisi yang membuat konten-konten punya orang dari utara, saya juga miris sendiri ya video itu. Jadi itu memang bentuk pembalasan guru-guru atau wilayah-wilayah begitu. Nek di kusuri, hukum dijerit, di sana mereka juga protes. Ada yang protes juga. Itu netizen, warga. Kuliah dirasani, lulus kuliah tak kerja ya dirasani, ya kan? Itu bentar lagi. Sekarang kan sudah terima ya, bentar lagi akan merasa. Sekarang kan bener-bener tanding kayak kuliah. Lalu kuliah lulus, kerja yang pilih buat yang hubungan itu. Lalu lagi. Oke, dari itu untuk melayani sebagaimana nanti ya, keilmuan-keilmuan yang akan dilakukan di sekitar kalian lakukan, upayakan menyelesaikan permasalahan di sekitar. Upayakan. Ya. Hanya orang ngomong A sama B, tak paham, ya kalian berusaha memberi pemahaman. Karena ada ilmu berasal itu dari musik. Jadi yang masuk ke wilayah hukum, ahli hukum, ya, bayangkan sekalian dan nanti baik sosiologi natural
interview ambil dari bangunnya gimana saya mau beli mobil ada beli apa udah sesuatu kan dan saya merasakan ya ini saya sedikit kurang ya jadi ini nggak tahu kalau nggak tahu saya kenapa saya nggak tahu terus saya akhirnya nggak mengeluarkan ilmu saya biasanya saya mau ngajar itu saya membaca nah warnanya kata apa kan apa namanya kalau dulu itu ada mahasiswa yang membaca nggak bisa membaca itu terakhir itu di angkatan 2003 karena ada berapa? 18, 19, 20, 21, 25 ya secara intelektual itu melosot saya merasa kalau goblok jadi prihatin gitu saya berusaha mancing-mancing kalian lupa saya sedih sebenarnya ya kadang juga ya saya harus bertahankan di sini kalau secara intelektual saya semakin mati dulu itu saya tipikal loh saya yang tidak malu kalau saya ditanya tidak jawab tidak bisa saya kan tidak bisa saya tipikal orang itu bentar itu ada yang berkata ya nggak mau membeli buku demi anak-anak nah saya itu takut juga ya kadang-kadang kayak santok jadi pertanyaannya itu juga kayak angin bisa nggak tahu saya saya merindukan anak-anak yang kreatif, anak-anak yang kritis gitu. Itu semakin melulu enggak, kayak itu. Kenapa? Logikanya gini ya, menulis kreatif. Saya punya target tinggi kalian, ya. Nah terus kalian belum, kan itu dulu, ya kalian. Misalnya saya menyampaikan bahwa setelah intelektual gitu ya, semua bahasa akademis kalau tujuannya jelas, kalian apa? Ya, jadi menurut saya menggunakan semua bahasa sastra dan linguistik, ya. Bagaimana historicalnya? Itu nanti kalian masih tak kenal bahasa. Nah dari situ tak pilih ayat gak paham tak diberikan kota kata yang masing-masing nilainya saya dari ayat ini jadi diturunkan kali-kali itu semakin gak mau belajar saya semakin menurun juga sedih ya kan tapi dunia itu masih melakukan itu kalau dulu makanya sudah 5 tahun ini menurut saya menyatakan betapa dari dunia kesusastraan dan seni budaya ternyata tempat pertapaan ini juga ada lain aktivitas kan selain ngomong ngajar itu tambahan satu lagi cara nama kuliah awal kuliah itu sudah kenapa aktivitas ngajarnya dikurangi ya ini lebih yang saya rindukan itu saya ayolah saya juga butuhkan dia kalian nantang-nantang aja saya semakin terlalu juga ayo sedih ya kalau kalian berkorban ini juga ya juga turun-temurun tidak apa-apa kok dulu itu tahun 2002 terakhir itu nggak hanya di Indonesia ya, sudah waktu itu keren terakhir 2003. Dan saya ada bahasa Indonesia di itu apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.